Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh kembali berkumpul. Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang malam ya Tuhan yang telah berlalu ya Tuhan. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada pagi ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, kami tak mampu ya Tuhan melalui hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan. Cari hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih, kami sembah Kau Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala celah dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya kau beri, pulihkanku. betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. terima kasih Tuhan, segala pujian kamu bagi nama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Saudara,
sebelum kita mendengarkan renungan berikut ini, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi hari ini mohon pencerahan yang dari Engkau Tuhan. Biar setiap kami dicerahkan pikiran kami, terutama mata rohani kami Tuhan, dicelikan, sebab kami tidak mau hidup seperti orang dunia ini, yang meskipun sukses tapi mereka sedang merugikan diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Terima kasih Bapa, pada kesempatan di pagi hari ini, Engkau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini kita punya sumber dayanya terbatas. Kita punya waktu juga terbatas. Kita punya uang juga terbatas. Kemampuan kita terbatas. Di dalam sumber daya yang terbatas, apa saja serba terbatas. Tentu kita harus membuat prioritas. Skala prioritas, manakah yang lebih penting? Itu yang lebih dahulu kita lakukan. Sebab tidak mungkin kita melakukannya semuanya sekaligus. Harus dibuat daftar mana yang paling penting, itu yang dilakukan lebih dulu. Jadi dalam hal ini kita bicara soal prioritas. Prioritas hidup ini. Ya. Semua orang mau A, B, C sekaligus nggak bisa. Yang paling penting apa dalam hidup ini? Saudara tahu, ada seorang pengusaha masih muda. Biasanya kalau masih muda itu memang begitu, saudara. Tidak berpengalaman. Dan seringkali keputusannya itu tidak tepat. Ya. Ketika ia muda, ia mengejar karirnya dengan segala cara. Mengabaikan semua kegiatan selain mengejar karir. Selain untuk bisnisnya itu. Bahkan sampai-sampai ia melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar etika. Dari situ kita bisa melihat prioritas hidupnya adalah mamon. Sudah pasti. Ya. Meskipun ia percaya Tuhan katanya di mulut. Meskipun ia merasa masih di jalur yang benar. Sebab kebenaran tidak tergantung dari perasaan kita. Ya, terbukti kok sebenarnya. Ketika ia berusaha mencari uang sebanyak mungkin, untuk apa uangnya? Kan kelihatan untuk diri sendiri, bukan? Nah, artinya prioritasnya adalah mamon. Buktinya kalau minggu juga nggak ke gereja kan? Ke gereja juga asal-asalan. Setiap apa yang dibicarakannya nggak pernah tentang Tuhan. Jarang sekali. Tidak tertarik kepada kebenaran. Karena hidupnya tidak bersih. Setiap harinya ia melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Ya. Jadi akhirnya pengusaha ini terkena serangan jantung. Untung masih bisa ditolong. Di rumah sakit ia berpikir ulang. Tuhan berikan pengertian di hatinya. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini jika jiwamu binasa, jika hidupmu sia-sia? Akhirnya pengusaha muda ini mulai mengerti. Makanya ia mengambil langkah nyata. Setiap hari Minggu ia mulai melayani. Ia mulai mendukung pekerjaan Tuhan. Ia mulai, kalau Minggu prioritasnya Tuhan. Melayani di gereja maksudnya. Di hari lain ia mulai memprioritaskan Tuhan juga. Bisnisnya harus yang bersih. Jangan yang kotor-kotor. Ya. Sebab seseorang memperoleh seluruh dunia ini, itu pun tidak ada gunanya. Bahkan merugikan dirinya sendiri. Makanya dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu prioritas utama. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas hidup kita yang pertama adalah kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenaran. Supaya apa?
supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran. Supaya melalui hidup kita ini kita tidak menjadi sandungan, batu sandung, tapi menjadi berkat. Orang bisa melihat melalui hidup kita, oh, orang ini prioritasnya Tuhan, bukan mamon. Sebab orang yang prioritasnya mamon pasti binasa, apapun alasannya. Marilah kita setiap hari membuat pilihan yang benar. Bangun pagi, ya. Jangan bangun terlalu siang. Bangun pagi. Latihan, saudara. Makanya hidup yang teratur, bangun pagi, cari Tuhan di pagi hari, persiapkan persembahanmu di pagi hari, ya, supaya kita tahu hari ini aku mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Aku mau persembahkan hidupku ini untuk Tuhan. Jadi nanti kalau bisnis siang hari, bekerja, itu pun untuk Tuhan. Kebenaran, saudara. Hiduplah yang benar. Sebab hidup kita itu adalah cermin dari apa yang kita prioritaskan. Kalau pengusaha tadinya itu memprioritaskan bisnisnya, hari Minggu juga tetap bisnis, tidak ke gereja. Dari situ kita lihat, dari hidupnya itu, bahwa prioritas dia adalah bisnisnya. Masa seminggu tidak ada waktu sama sekali untuk Tuhan? Kalau seminggu tidak ada waktu sama sekali, Tuhan juga tidak akan punya waktu sama sekali kepadamu. Sebab ini bukan soal agama, bukan soal transaksi, tapi ini hubungan cinta kasih. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita tidak membalas cintanya Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa kalau ditolak Tuhan. Ya, jadi mari kita prioritaskan apa yang paling utama dalam hidup ini saat ini. Nah, jangan asal jawab Tuhan. Ya, semua orang juga bisa menjawab seperti itu. Tapi kalau engkau prioritaskan Tuhan nomor satu, bagaimana kamu harus hidup? Harus diterjemahkan ke dalam hidup sehari-hari. Kalau prioritasnya Tuhan itu bukan cuma di mulut. Ya, banyak orang mengatakan begitu, prioritasnya Tuhan. Aku cari uang ini juga untuk Tuhan, katanya. Masa? Buktinya kau nggak kasih Tuhan. Buktinya kau pakai sendiri. Kasih Tuhan cuma seicrit. Ya kan? Nah, itu ala kadarnya. Itu saja minta dibalas 100 kali lipat. Bertobatlah, saudara. Tuhan tidak bisa diakali dengan akal-akal seperti itu. Berhenti hidup licik. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau soal bisnis, soal karir, asal kita lakukan bagian kita dengan benar, berprestasi, pasti kita diberkati. Kan begitu. Jangan seperti pengusaha muda tadi. Ya, untung masih bisa terselamatkan sakit jantungnya. Kalau tidak, dia tidak sempat bertobat loh, saudara. Tidak sempat bertobat. Ya. Jadi mari di pagi hari ini, anggap saja kita seperti pemuda itu. Dulunya kita mengejar apa saja yang kita inginkan. Tapi mulai pagi ini, mari kita prioritaskan Tuhan. Baik aku bisnis, mengejar karir, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu jangan cuma di mulut. Kalau kau diberkati Tuhan, berkati banyak orang. Dukung pekerjaan Tuhan. Ya. Jika tidak, kau sedang menipu Tuhan. Kalau kita prioritasnya Tuhan, bedanya apa? Bedanya kita akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita sudah tahu sekarang yang utama Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu ya? Makanya prinsip yang utama itu sudah ada di Alkitab sendiri. Kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang utama. Utamakan itu. Prioritaskan itu. Ya. Jadi kalau orang sampai prioritasnya salah, orang masih bisa sukses secara duniawi. Tetapi jiwanya kosong. Sebab Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Orang bisa aktif di gereja, tapi Tuhan tidak lagi menjadi yang utama. Bisa. Prioritas gereja mau show,
tidak mengajarkan kebenaran. Itu prioritasnya sudah kelihatan, saudara. Orang bisa nampak rohani di luarnya. Gampang kok mau kelihatan rohani. Tapi kedalaman rohaninya Tuhan tahu. Jadi percuma juga luarnya dipoles rohani. Tuhan tahu isi hati kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita prioritasnya Tuhan, maka pelan-pelan luntur keduniawian kita. Dan bahkan kita sering sekali kita hubungan dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nah, itu digumulkan, saudara. Jangan hidup suka-suka sendiri seperti orang dunia itu. Iya kan? Coba kita bikin prioritas sekarang. Ditulis di kertas. Prioritasnya apa sih dalam hidupku ini? Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Gitu ya, saudara ya. Kiranya ini bisa mencerahkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur menjadi bagian dalam keluarga Allah di bumi ini. Biarlah gereja GMM ini menjadi satu gereja yang berkenan bagi Tuhan. Salah satu gereja yang bisa menjadi teladan bagi gereja yang lain. Untuk itu, didik kami terus Tuhan, dan setiap kami tidak melakukan hal-hal yang salah, yang menyimpang. Terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami sudah diberkati. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.